Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Kita awali ngaji kita membaca Al-Quran suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang dalam kesulitan diberikan jalan keluar dari kesulitannya, dimudahkan semua urusannya, urusan kita semua fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya al-maqalah as-saminah. Al-maqalatus saminatu, maqalah yang ke-8. Wa an Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah, dari Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah memberi rahmat kepada beliau. Beliau berkata, al-ilmu dalilul amali. Al-ilmu, ilmu itu adalah dalilul amali, penuntun amal. Bisa juga dalilul amali, petunjuknya amal. Artinya ilmu tanpa amal, tanpa ilmu berarti tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti petunjuk, maka tidak sah amal yang tidak didasari oleh ilmu. Fala yujad al-amalu bidunil ilmi, maka tidak akan ada amal, gak ada nilainya, gak ada pahalanya, bahkan bisa salah itu kalau ilmu tanpa disertai amal tanpa ilmu. Maka ada maqalah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbaluan. Siapapun yang melakukan amal ibadah gak mengikuti petunjuk ilmu kaifiyah melakukan yang benar, ya amalnya mardudah, ditolak, layuk balu, dah diterima. Sholat medenteng gak ngerti napa rukun-rukunnya sholat, nah, tidak niat misalnya, ya kan, rukun sholat dan niat, tidak membaca Fatihah misalnya, otomatis tidak sah, rukunnya hilang. Atau kemudian waduh gak praktis ini, kalau dari ruku berdiri lagi, ya praktisnya dari ruku itu langsung turun aja. Nah ini kan, ya ini itu ilmu yang amal yang tidak diilmoni itu ya tidak sah.
tidak diterima. Al ilmu dalilul amal. Ilmu itu petunjuknya penuntun amal perbuatan. Maka tidak ada amal, tidak akan ada nilainya, tidak sah amal orang yang tidak disertai ilmu. Wal fahmu wi'aul ilmi. Wal fahmu, dan faham itu, pemahaman atau faham itu adalah wi'aul ilmi, wadahnya ilmu. Ay hamilun lahu, artinya yang membawa ilmu itu ya faham. Jadi ilmu ada juga, sehingga ada yang mendefinisikan al ilmu huwal fahmu. Ilmu itu ya faham itu. Kalau orang memahami cara-cara sholat, kaifiahnya sholat, atau yang mau haji ini musim haji, cara-cara ibadah haji, kaifiahnya, syarat rukunnya sudah, berarti dia sudah paham, ya dia berarti berilmu, sudah memiliki ilmu tentang itu. Walaupun mungkin hanya itu saja, tapi ilmu yang lain tidak tahu ya tidak apa, tapi dia sudah paham dengan apa yang akan dilakukan. Jadi wal fahmu, kata beliau ini, faham itu adalah wadahnya ilmu. Artinya kalau orang yang nggak faham ya nggak disebut berilmu, nggak paham. Makanya kalau kita sering ngaji atau belajar tanya faham, faham, oh, berarti sudah punya ilmu tentang yang dipelajari itu. Al ilmu al fahmu wi'aul ilmi. Jadi faham itu ya wadahnya ilmu. Fala yujad ilmu. Nah, dia. Jadi kalau tidak bisa diberi orang ini disebut punya ilmu kalau enggak faham. Wadahnya gak ono namanya. Paham, punya ilmu, paham, punya ilmu, pengetahuan tentang ini. Mana wadahnya saja nggak ada ibaratnya. Gitu. Berikutnya wal aqlu, kata beliau Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ini, wal aqlu qaidun lil khairi. Wal aklu, akal itu adalah qaidun, pembimbing. Bisa qaidun itu artinya panglima, pemberi arah, pengarah, pembimbing. Lil khairi, kepada kebaikan, lil khairi, kepada kebaikan atau kebajikan. Akal itu adalah pembimbing ke arah yang baik. Fala yujad al khair, fala yujad al khairu illa bil akli. Adai ilaihi, maka tidak akan ditemukan kebaikan, tidak ada kebaikan kecuali dia punya akal yang akan mengajak kepada kebaikan itu. Makanya ketika orang kok melakukan kesalahan, pelanggaran, kan apa kalimat yang keluar? Dibodoh-bodoh kan, bodoh atau kemudian gak mikir, karena akalnya kan hilang kan tadi. Jadi wal aqlu qaidul lil khairi. Akal ini pembimbing menuju kebaikan. Wal hawa markabun liddunubi. Wal hawa, dan hawa maksudnya hawa nafsu, biasanya digandingkan hawa nafsu. Wal hawa, dan hawa itu, hawa nafsu itu markabul liddunub, kendaraan untuk dosa, untuk berbuat dosa.
Maka biasanya orang yang melakukan perbuatan dosa kan mengikuti hawa nafsunya. Kendaraannya lewat situ. Bahkan diumpamakan ini ai mislu safinatin laha, seperti perahu yang mengangkut dosa itu. Fala tujadul dunubu illa alal hawa, maka tidak akan ditemui dosa itu kecuali berada di atas hawa nafsu. Wal malu ridaul mutakabbirina, wal malu, adapun harta benda itu adalah ridaul mutakabbirina, selendangnya atau pakaiannya orang-orang yang sombong. Wal malu, dan harta itu adalah ridaul mutakabbirin. Kata ridaun itu selendang atau sorban bahkan artinya. Juga disebut atau pakaian, diartikan busananya orang-orang yang sombong. Makanya orang yang sombong, orang yang banyak hartanya, hampir orang yang banyak hartanya itu pasti gampang merendahkan, meremehkan orang lain. Kalau ada yang tidak begitu, berarti luar biasa. Nah, jadi kan makanya banyak orang yang punya harta benda banyak, ketika kok misalnya usulannya, idenya itu ditentang orang, kamu nentang, tak tuku kan. Jadi itu ya itu memang pakaiannya orang yang sombong itu, ya itu harta bendanya itu, karena dia punya harta benda yang banyak itu. Biasanya disertai dengan sifat takabur. Sombong itu diantaranya adalah menolak kebenaran atau merendahkan orang yang lain. Tuh. Wal malu ridaul mutakabbirin. Wad dunya, adapun dunia, wad dunya dan dunia. Dunia ini adalah sukul akhirati, pasarnya akhirat. Wah. Dunia itu pasarnya akhirat. Artinya apa? Kita harus bertransaksi di dunia ini, bertransaksi untuk bekal menuju akhirat. Jadi dunia ini sukul akhirah, pasarnya akhirat. Karena dunia itu nanti ada hisabnya. Jadi dunia itu apa saja, harta benda apa yang berkaitan dengan dunia, pangkat, jabatan, dan apa saja yang berurusan dengan dunia ini, semua akan ada hisabnya. Rasulullah bersabda, man akhoda minat dunya minal halal hasabahullah. Barang siapa mengambil dunia ini dari yang halal saja, itu hasabahullah, Allah akan menghisapnya. Wa man akhoda minat dunya minal haram, siapa yang mengambil dari dunia ini dari sesuatu yang haram, adzabahullah, maka akan diadab oleh Allah. Ini dunia ini kita kembali diistilahkan oleh beliau ini Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, dunia ini adalah pasarnya akhirat. Pasar ini kan
tempat transaksi, tempat jual beli. Maka diibaratkan kalau ada orang kok menukar agamanya dengan dunia, maka disebutkan dia telah menjual agama dengan dunia. Di Al-Quran sendiri juga diibaratkan begitu. Maka ketika ada ayat innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang mukmin. Itu bi'anna lahumul jannah, untuk nanti ditukar dengan surga. Jadi Allah mengistilahkan juga itu, membeli. Maka ketika mendengar ayat ini Sayyidina Ali itu menangis. Kenapa? Ya karena bagaimana ini kalau amal orang membeli itu kan yang dibeli apa? Sesuatu yang disenangi, sing cocok, seneng dituku. Bahkan kalau ada orang punya itu kan pokoknya seneng mahal ya dituku. Kemudian kalau nggak cocok kan komplain, kembalikan. Beliau itu khawatir jangan-jangan Allah tidak berkenan untuk membeli amal saya tadi, karena kan ditukar dengan surga. Tidak berkenan. Kenapa? Banyak cacatnya. Nah ini juga ada kisah seorang sufi ya, beliau ya wali tentunya. Beliau ini bekerja sebagai khoyat, penjahit, ya sebagai penjahit. Pekerjaannya menjahit. Kemudian kalau dapat jahitan dijual. Ya dulu masih manual gitu lah. Dia buat jahitan dijual, atau ada orang pesen minta dibuatkan. Lah suatu hari itu ada dia membuat jahitannya ini, dia merasa paling bagus, teliti bagus, si model bagus lah, mungkin punya inovasi yang baru mungkin gitu ya. Jadi dia merasa hari ini adalah karya terbaik selama ini, sehingga dia naikkan sedikit harganya. Jadi misalnya itu kalau jahit baju sekarang biasa 125, sekarang dinaikkan 150 atau sudah. Kemudian dia bawa kepada pelanggannya itu ke pasar. Nah, sepulang itu dia menyampaikan ini karya terbaik saya, dengan teliti, dengan lebih halus, kata dia, lebih halus, lebih bagus. Sudah, harganya tapi naik sedikit. Ini soalnya agak sulit mungkin ya. Sudah diberikan, kemudian dia pulang. Sebagian uangnya diinfakkan, sebagian lagi kemudian dibelanjakan dan diberikan kepada keluarganya. Sudah habis, karena dia mengambil dunia itu ya untuk ibadah. Ya orang sufi, orang soleh. Nah ternyata di hari yang lain, keesokan harinya, orang yang beli itu datang ke rumahnya, dikembalikan, komplain lah gitu, dikembalikan. Nah, punten Pak niki kula balekaken mboten cocok niki. Mosok lengan nih mboten saged. Penjahit kan mungkin kuatan keluhan ya. Dia langsung nangis. Jadi tanpa ada pemanasan di sini, begitu komplain itu dia langsung menangis, bercucuran air mata. Akhirnya sing balik akan sing bingung. Namun orang nangis, waduh ini apa tersinggung atau sedih udah. Akhirnya dia tahu ini orang baik, ini orang soleh. Akhirnya dia ngomong, belum ada penjelasan, dia ngomong lagi, pun mboten napa, mboten susah. Kula mboten nedhi yatra kula.
Pun makin ini direnovasi mawon, diperbaiki supaya terus mungkin gerakannya lebih kelek nyantol nih misalnya gak cocok. Mboten napa. Ingin diperbaiki, uangnya ndak minta kembali saya, paling ini sampun damel kebaikan. Jadi yakin kalau uang itu pun habis untuk yang baik. Langsung beliau menjawab, saya menangis bukan karena ini uangnya sudah habis gak bisa mengembalikan, tapi menangis karena ingat amal saya. Ini merasa pekerjaan hasil terbaik, ternyata setelah sampai cek teliti banyak kesalahan. Saya teringat amal saya yang selama, jangan-jangan amal saya nanti dikembalikan oleh Allah karena banyak yang gak cocok, gak suka, menangis. Nah, akhirnya yang ini berbeda. Yang dipikirkan kan dunia orang ini. Sementara orang ini yang dipikirkan akhirat. Akhirnya kayak ketularan, nangis pisan. Masya Allah, ternyata salah, sudah salah sangka. Dikira yang menyebabkan susah ini. Ternyata langsung nyetrum nang amalnya yang di akhiratnya. Saya khawatir, jangan-jangan Allah tidak berkenan membeli. Beliau membaca ayat itu, langsung teringat ayat tadi. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah akan membeli amal orang-orang mukmin itu bi anna lahumul jannah, untuk ditukar dengan surganya. Maka kata beliau, wa dunya suqul akhirati, dunia ya transaksinya akhirat. Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah semua. Dan semoga kita bisa selamat fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Thank you.